Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kami di Fan TV. Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu akhirnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UMP di tahun 2025, kenaikannya sebesar 6,5%. Hal ini untuk menjadi daya tarik masyarakat ataupun menjadi daya tingkat masyarakat dalam pembelian. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan dari adanya desas-desus kenaikan pajak yang semula dari 11% menjadi 12%. Kita simak bersama pernyataan dari Prabowo Subianto. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ya, sementara itu pada 4 Desember 2024 menindaklanjuti dari pernyataan Presiden terpilih ataupun Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan akhirnya mengumumkan dan juga menerbitkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2025 ini. Upah minimum provinsi tahun 2025, upah minimum sektoral provinsi tahun 2025, upah minimum kabupaten kota tahun 2025, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kami harap kiranya semua pihak dapat melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha. Selanjutnya, kami akan melakukan sosialisasi kepada para gubernur, bupati, wali kota, kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan seluruh stakeholders lainnya. Kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% pada tahun 2025 mendatang, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, justru ini menimbulkan kekhawatiran. Di satu sisi, untuk daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, ini bisa meningkatkan ataupun melonggarkan dari geliat ekonomi di 3 daerah tersebut ataupun di kota-kota besar. Namun, di sisi lainnya, kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% justru dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK massal pada tahun 2025 ini. Pertama, UMP sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, UMP-nya di 6,5%. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN, tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Ya. Besaran kenaikan upah minimum provinsi belum cukup untuk mengurangi kesenjangan upah secara signifikan. Hal tersebut kami kutip dari Antara pada tahun 2024. Sebaliknya bagi perusahaan terutama UMKM yang menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto nasional, peningkatan ini justru menambah tekanan pada biaya operasional. Hal ini justru berujung pada maraknya rumor PHK massal untuk memangkas biaya produksi dan juga memitigasi permasalahan pemerintah menyiapkan satgas-satgas yang khusus bekerja untuk menangani pemutusan hubungan kerja. Dari sudut pandang ekonomi, kenaikan upah dapat berdampak positif jika diiringi dengan pelatihan yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi hanya efektif dalam meningkatkan produktivitas jika disertai dengan investasi pada pengembangan keterampilan tenaga kerja, ataupun ini dikutip dari Makviro and Widianto pada tahun 2020. Namun sayangnya, perhatian pada pelatihan tenaga kerja di Indonesia masih minim jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yang efektifnya dapat membatasi dampak positif kebijakan ini dalam jangka yang panjang. Disinilah peran konsultan budaya organisasi menjadi relevan.
Mereka dapat membantu suatu perusahaan menavigasi tantangan ini melalui program yang memperkuat hubungan kerja antara manajemen dan juga karyawan. Konsultan juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan juga produktivitas, memastikan bahwa kenaikan upah tidak hanya menjadi beban tetapi juga investasi jangka panjang. Pendekatan holistik dan juga termasuk pelatihan kerja kepada para karyawan ini merupakan langkah yang harus diambil dari setiap perusahaan ataupun justru pemerintah, karena ini menjadi layak untuk dipertimbangkan agar kedepannya bisa berdampak pada corporate culture dan juga leadership suatu perusahaan agar karyawannya tidak hanya memikirkan gaji semata. Lantas bagaimana komentar Anda terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi sebanyak 6,5%? Sudah mencukupikah untuk kebutuhan Anda per bulannya? Yuk tulis di kolom komentar.